Natal yang kami tahu saat ini Tuhan. Kami melihat bahwa di Natal yang pertama itu, suasana begitu tenang. Hanya ada Maria, Yusuf dan para gembala. Tapi justru Natal yang seperti itu adalah Natal yang membawa sukacita bagi seluruh dunia. Dan saat ini Tuhan, ketika kami sekali lagi berkumpul bersama-sama di bulan Desember ini untuk memperingati hari Natal Tuhan, kami mau belajar bagaimana kami memaknai Natal yang seharusnya. Kami mau belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami secara khusus di momen Natal ini Tuhan. Bantu setiap kami Tuhan untuk boleh mengerti. Bantu setiap kami untuk boleh mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Shalom semuanya. Ya, sungguh bersyukur ya kalau hari ini kelihatannya kali pertama saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan ada beberapa wajah yang saya kenal, tapi ada beberapa wajah juga yang saya nggak kenal sama sekali gitu ya. Jadi saya perkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Christina Teguh. Biasa kalau teman-teman mungkin ada manggil C Teguh ya, itu saya gitu, Teguhnya cewek gitu ya guys. Dan kenapa saya bisa mengenal beberapa di antara kalian? Karena saya alumni Fungsian. Jadi sebelum saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, masuk saat saya melayani di sini, saya menjadi pengurus juga di tempat ini dan sungguh senang kalau saya boleh kembali ke tempat ini dan melayani bersama di tempat ini lagi. Dan di minggu Advent yang keempat ini, tema yang diberikan kepada saya adalah Unwrap the Joy. Dan ayat yang mendasari perenungan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ke-25. Saya mau mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama. Saya minta tolong teman-teman boleh bacakan ayatnya yang ganjil, saya akan bacakan ayatnya yang genap. Saya pakai terjemahan TB yang kedua, jadi boleh diperhatikan di PPT aja ya. Atau teman-teman kalau yang punya TB 2 boleh buka Alkitab juga. Apakah ini ada on off-nya? Salah kah aku? Oke. Mulai dari saya yang genap, teman-teman yang ganjil. Oke, Matius 1 ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian jauh pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi juga merenungkan dan menurutinya di dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman, kita udah masuk di bulan Desember. Udah hampir ujung tahun gitu. Jadi bagaimana tahun 2024 sejauh ini? Kemarin ada seorang teman yang tiba-tiba bertanya kepada saya gitu ya. Saya lagi tidak prepare dengan jawaban apapun gitu ya. Tiba-tiba ditanyain gimana C 2024 gitu.
Dan ketika saya merenungkan gitu ya, kalau dalam perenungan saya sendiri, saya pasti punya A, B, C gitu ya mengenai 2024. Mungkin teman-teman juga udah mulai memikirkan, sudah mulai membuka kembali resolusi yang dibuat di awal tahun. Apakah sudah terchecklist resolusi-resolusi itu, atau resolusinya yang diganti, mengikuti apa yang dilakukan. Dan saya pikir ya pasti setiap kita sepanjang tahun ini pasti ada yang merasakan namanya happy, tapi ada juga yang sad gitu. Mungkin kita bisa jadi senang kita mendapatkan pekerjaan baru, kita dapat nilai yang baik di kuliah kita memperoleh prestasi ini dan itu membuat kita melihat 2024 ini sebagai tahun yang bagus, tahun yang penuh kemenangan. Tapi mungkin sebaliknya ada di antara kita yang enggak kayak gitu. Mungkin kita justru kehilangan pekerjaan kita. Mungkin kita mencari pekerjaan dan tidak ketemu-ketemu. Atau mungkin nilai kita jadi jeblok di kuliahan kita. Relasi kita dengan teman-teman, relasi kita dengan keluarga mungkin rusak. Dan bahkan ketika saya melihat gitu ya sepanjang tahun 2024 ini, saya melihat ada beberapa kabar yang cukup mengejutkan begitu dan itu sangat dekat dengan kita. Ketika kita tahu ada beberapa mahasiswa yang kira-kira seumuran dengan kalian gitu ya yang memilih untuk bunuh diri di tahun ini juga gitu. Ada yang dari UC, ada yang dari Petra. Dan saya tidak tahu pasti apa alasan mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Tapi satu hal yang saya cukup yakin begitu ya. Ketika mereka pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup mereka, itu pasti mereka sudah pikirkan cukup lama. Dan dalam waktu perenungan mereka itu, mereka sendirian. Dan pada akhirnya mereka tidak lagi memiliki pengharapan. Mereka berada di dalam sebuah fase kehidupan di mana mereka begitu berat dengan segala permasalahan, dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, dan mereka sampai nggak sanggup lagi. Pada akhirnya mereka tidak lagi menemukan alasan untuk bertahan hidup. Dan parahnya, di dalam kondisi yang kayak gitu mereka nggak punya siapa-siapa. Mereka sendirian, tidak ada yang membantu mereka, nggak ada yang menolong mereka. Padahal se-introvertnya orang, saya ini introvert ya teman-teman ya, se-introvertnya orang, ketika berada di dalam sebuah fase kehidupan yang begitu berat, tetap akan membutuhkan orang lain. Setidaknya satu orang yang bisa menolong mereka melewati masa-masa sulit ini. Dan Yusuf di bagian yang tadi kita baca, sebenarnya sedang berada di dalam sebuah fase kehidupan yang juga cukup sulit gitu. Dan dia berada di fase ini sendirian juga gitu. Karena kita tahu tadi ya dari cerita yang kita baca bahwa dia sedang bertunangan dengan Maria. Namun kemudian dia mendapati bahwa Maria ini hamil. Ketika mereka belum hidup sebagai suami istri. Dan mungkin kalau Yusuf punya media sosial pada waktu itu ya. Mungkin Yusuf akan mengupload beberapa hal seperti ini. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel.
that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Shall come to thee, O Israel. Oke, jadi ketika membayangkan Yusuf dalam mode punya sosial media begitu ya, yang terfikir di dalam benak saya kemudian ketika melihat cerita Yusuf ini, dia itu mengalami begitu banyak pergolakan emosi dalam waktu yang singkat. Kalau kita sekarang taunya emoji gitu ya. Kalau di WA kasih react, hati, like. Nah itu juga yang terjadi dengan Yusuf gitu pada waktu itu. Di awal kita melihat bagaimana dia begitu bersuka cita ketika dia kemudian bertunangan dengan Maria. Dan tidak sama dengan pertunangan pada hari ini begitu ya. Kalau waktu zamannya Yusuf, pertunangan itu tuh sudah sama resminya dengan pernikahan. Jadi kalau di masa waktu itu tuh kayak ada 3 tahap gitu ya. Kalau kita kan cuma taunya ya tunangan amat kemudian menikah gitu ya. Engagement terus wedding gitu. Zaman itu tuh 3. Yang namanya pertunangan waktu itu tuh kayak kalau kita masih kecil, terus orang tua sama orang tua kenal lalu dijodohkan. Ya kalau kita istilahnya perjodohan gitu ya. Tapi waktu itu udah disebut pertunangan. Lalu kemudian ketika udah beranjak remaja, mereka itu kemudian boleh bertunangan. Atau istilahnya Yusuf tadi itu pledge gitu. Jadi itu semacam mengikat janji. Dan pada waktu itu dilakukan dengan resmi. Mereka pergi ke sinagog, tempat beribadahnya mereka. Kemudian ada saksi, ada imam yang menyaksikan peristiwa itu, seremoni pertunangan itu. Dan namun setelah upacara ini, sampai kemudian kepada hari pernikahannya itu, selama kurang lebih 1 tahun, mereka tidak tinggal bersama. Dan baru kemudian setelah mereka mengadakan seremoni pernikahan, mereka baru boleh tinggal bersama. Dan kalau kita lihat tadi begitu bersemangat gitu Yusuf. Walaupun ya saya waktu baca sih agak cringe gitu ya, kayak agak alay ya ini Yusuf sama Maria ya. Tapi itu menunjukkan sukacita mereka yang sampai mereka itu pengen cerita ke semua orang. Kalau mereka sedang dalam bahagia, mereka sudah bertunangan. Mungkin sama kayak kalau kita di sini juga gitu ya, saya melihat teman-teman saya yang sudah mulai bertunangan, yang sudah mulai menikah gitu ya.
Ketika dilamar dikasih cincin, beuh, upload foto cincin. Official fiancé gitu. Sama gitu. Maria dan Yusuf juga. Jadi banyak orang yang sudah mengetahui bahwa mereka bertunangan. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Yusuf mendapat kabar bahwa Maria hamil. Mati nggak tuh? Memang tidak dijelaskan gitu ya bagaimana Yusuf ini tahu. Siapa yang ngasih tahu Yusuf kalau Maria hamil itu tidak dijelaskan. Namun beberapa penafsir percaya bahwa yang memberitahu Yusuf bukan Maria. Jadi Yusuf itu tahu dari pihak lain. Yang kemudian dia tidak mengerti apa yang dialami Maria. Bagaimana perjumpaannya dengan malaikat. Dia tidak mengetahui itu. Jadi Yusuf cuma tahu kalau Maria hamil. Dan kalau kita melihat ke dalam Injil sinoptik lain gitu ya, membahas tentang Natal dengan cukup jelas di dalam Injil Lukas. Kita tahu bahwa Maria itu ketika didatangi malaikat, kemudian dia pergi kan ke tempat Elizabeth. Dia tinggal di sana selama 3 bulan, dia punya cukup banyak waktu untuk memproses berita itu. Tapi Yusuf kalau kita lihat, cuma 1 hari. Dia tahu Maria hamil. Dan ketika dia tahu, mungkin perasaannya itu seperti yang tertulis lalu dihapus gitu ya. I'm hurting. Yang di pikiran dia pasti Maria selingkuh lah. Mungkin dia begitu marah, dia begitu kecewa sama Maria. Orang yang begitu dia cintai, orang yang begitu dia percaya. Hamil dan jelas bukan sama dia. Di tengah kondisi yang bingung, sedih, marah, Yusuf harus mengambil keputusan. Masalahnya, dikatakan bahwa Yusuf itu juga orang benar. Dan ketika dia mau mengambil keputusan, salah satu hal yang dia pikirkan adalah bagaimana menjaga Maria. Dalam masa itu juga untuk membatalkan pertunangan kira-kira ada 3 opsi yang bisa dipilih. Opsi pertama, bilang Maria berzinah, tidak ada lagi hubungannya dengan dia, pembatalan secara resmi beres. Tapi dengan melakukan itu berarti, ya sebenarnya waktu di zaman Yusuf itu karena sudah dikuasai oleh pemerintah Romawi sebenarnya belum tentu juga akan dirajam batu sih. Tapi kemungkinan itu ada. Karena kita tahu hukuman kalau di PL kan perzinahan itu harus dirajam batu. Tapi kemungkinan itu ada. Tapi at least kalau nggak dirajam batu pun nama Maria tuh jelek banget. Gitu kan? Itu opsi pertama. Opsi ketiga, ya dia tetap memilih untuk menikahi Maria. Dan itu juga gak masuk pilihan dia. Karena ya cowok-cowok di sini apakah ada yang mau menikahi orang yang tidak tahu punya anak dari siapa. Opsi ketiga. Dan karena tidak bisa mengambil opsi pertama dan opsi ketiga, maka Yusuf mengambil opsi yang kedua. Opsi jalan tengah dia pilih untuk menceraikan dengan diam-diam. Jadi dia dengan diam-diam itu berarti hanya dia dan Maria yang kemudian menemui pemuka agama untuk menyelesaikan pertunangan mereka. Dan ada tokoh lain juga sebenarnya di dalam Alkitab, kalau kita membaca perjanjian lama gitu ya, ada Raja Ahaz yang juga berada di dalam sebuah situasi yang kurang lebih sama memusingkannya seperti Yusuf. Kalau Yusuf hubungan dengan relasinya dengan Maria, Raja Ahaz di dalam 2 raja-raja yang ke pasalnya yang ke-16 ini, diceritakan bahwa dia ini adalah seorang raja Yehuda. Israel Selatan ya. Dia adalah Raja Yehuda dan pada waktu itu kerajaan Yehuda ini sedang berada di dalam fase kritis. Karena dia tahu bahwa kerajaan Aram dan Israel Utara berencana untuk menyerang mereka. Dan tentu sebagai seorang raja, Ahaz ini punya kewajiban
untuk menjaga bangsanya, untuk menjaga orang-orangnya. Dalam kondisi yang terdesak itu Ahaz harus bikin keputusan sebagai pemimpin yang bijaksana dan baik, yang tepat. Dan apakah gampang untuk membuat keputusan sebesar itu? Baik bagi Yusuf maupun bagi Raja Ahaz. Buat kita aja kalau ditanyain habis gini mau makan apa, sulit ya kan? Mungkin yang lebih merasa itu cowok-cowok ya. Kalau nanya ke temennya cewek atau nanya ke pacarnya, nanya ke pasangannya, hari ini mau makan apa? Jawabnya, terserah, betul. Tapi kalau ditanyain, oke kita mau makan masakan Italia? Nggak mau. Masakan Jepang? Enggak. Chinese food? Nggak mau. Masakan Padang? Nggak mau. Sampai Merauke juga nggak mau gitu. Sulit gitu, mengambil keputusan yang sesederhana mau makan apa, itu sulit. Dan bagaimana dengan Yusuf dan Raja Ahaz yang harus membuat keputusan begitu besar bukan cuma untuk hidup mereka, tapi untuk hidup orang lain. Dan kemudian ketika saya merenungkan kembali bagian firman Tuhan ini, saya merasa gitu ya kalau ini tuh sebuah cerita. Saya melihat bahwa ini masuk ke titik klimaksnya gitu. Setelah mengetahui semuanya itu Yusuf bingung, dia sudah berusaha membuat keputusan, terus dia capek gitu ya, kalau orang mikir lama-lama kan capek ya, kayak saya tuh kalau mikir lama-lama tuh kepala saya panas gitu. Nah terus kemudian Yusuf tidur. Bukan itu ya, tapi bukan itu bagian yang paling penting dalam cerita ini, bukan masalah Yusuf tidur. Masalahnya ada di dalam tidurnya, kemudian Allah yang mengintervensi. Di dalam tidurnya, Allah mengutus malaikat untuk berbicara kepada Yusuf. Di dalam momen krusial di mana Yusuf harus mengambil keputusan, di mana mungkin Yusuf merasa dia sendirian. Ketika mungkin dia merasa hidupnya udah hancur. Pasangannya Maria berselingkuh. Ketika dia harus mengambil keputusan yang begitu sulit itu, Allah dengan inisiatifnya datang mengintervensi apa yang menjadi keputusan Yusuf. Dan menunjukkan bahwa Yusuf gak sendirian. Ketika dia pikir dia harus membuat keputusan sendirian, Allah datang loh. Dia kirim malaikatnya buat kasih tahu Yusuf. Dan sama sebenarnya seperti yang terjadi di dalam kisahnya Raja Ahaz. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, kita bisa melihat bahwa Allah juga mengintervensi keputusan Raja Ahaz pada waktu itu. Ketika Ahaz harus membuat keputusan, kemudian Allah mengutus nabinya Yesaya untuk ngomong sama Ahaz. Sama. Ketika dia menghadapi situasi yang begitu berat, situasi yang sangat mungkin akan membawa pada kehancuran bagi bangsa Yehuda. Allah datang dan Allah bilang kamu gak sendirian. Allah berjanji menyertai Ahaz dan kerajaannya. Menunjukkan bahwa Ahaz gak sendiri. Ibaratnya itu seperti ini teman-teman. Mungkin ketika kita punya hutang yang sangat besar. Ya amit-amit ya, kita punya pinjol. Saya baca namanya udah bukan lagi pinjol gitu ya. Pindar sekarang ya. Sama aja sebenarnya itu online dan daring gitu ya. Misalnya kita punya pinjaman daring yang begitu besar. Amit-amit. Tapi misalkan seperti itu. Dan kita sudah tidak punya lagi jalan keluar. Kita udah dikejar-kejar, telepon, chat, udah diviralkan, nama kita udah terkenal jelek kemana-mana. Lalu kemudian di momen itu, tiba-tiba ada seorang teman yang telepon kita. Bilang kalau mau bantu. Dan bukan cuma bantu kasih uang gitu ya. Teman kita itu menemani kita. Selama proses mungkin harus ke pengadilan, mungkin harus menghadapi rentenir-rentenir. Orang ini bilang aku akan temenin kamu. Dan kalau saya yang berada di posisi itu,
Kalau saya yang berada di posisi orang yang sedang terjepit itu dan ada seorang teman yang tiba-tiba datang dan bilang kayak gitu. Luwego sih. Kayak ketika gak tahu mesti ngapain lagi, ada orang yang kasih jalan keluar, ada orang yang nemenin kita. Dan mungkin itu juga yang menjadi perasaan Yusuf ketika malaikat datang di dalam mimpinya. Ketika awalnya dia begitu kalut sendirian, dia tidak bisa menceritakan kepada siapa-siapa karena kalau dia menceritakan artinya dia jelek-jelekin nama Maria. Jadi dia cuma bisa mikir sendirian dan kemudian malaikat datang di dalam mimpi. Menariknya adalah apa yang menjadi keputusan Yusuf setelahnya. Ketika awalnya dia udah mikir, oke, aku ambil jalan tengah, aku akan menceraikan dengan diam-diam. Tiba-tiba setelah malaikat datang, Yusuf merubah keputusannya. Dia ambil opsi yang ketiga. Opsi untuk menikahi Maria. Padahal ini cuma mimpi. Ada yang ingat mimpinya tadi malam apa? Belum tentu kita ingat mimpi kita gitu ya. Kemudian Yusuf cuman mimpi. Dan di dalam mimpinya itu sebenarnya agak muluk-muluk gitu malaikat itu ngomongnya. Ya oke, pertama dia bilang Maria hamil, ya itu dia udah tahu gitu ya. Atau Maria hamil, terus dia bilang lu kasih nama dia Yesus nanti kalau udah lahir. Oke, ya itu ya oke lah ya, hamil anak harus dikasih nama kan. Tapi terus kemudian malaikat bilang kalau anak itu akan menjadi seorang Mesias. Dalam mimpi loh ini. Terdengar mustahil gitu ya. Tapi yang menarik, apa yang menjadi keputusan Yusuf ini? Sekalipun itu terdengar aneh, itu terdengar gila, tapi Yusuf memilih untuk percaya dan taat terhadap perkataan malaikat. Dia memilih untuk melanjutkan pertunangannya dengan Maria dan menikahi Maria. Dan bahkan dikatakan ada sebuah keterangan begitu ya bahwa dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Yang menunjukkan bahwa dia tahu betul apa yang dia dengar di dalam mimpinya itu fakta gitu. Bahwa itu benar-benar adalah anak Allah sehingga Yusuf tidak mau membuat kekacauan. Jadi dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai dengan Maria melahirkan. Padahal kalau dipikir-pikir, ketika Yusuf memilih opsi yang ketiga ini menikahi Maria, itu gak gampang. Ketika kita punya anak, mungkin teman-teman yang udah punya anak tahu gitu ya. Apalagi seorang papa. Sekalipun Yusuf itu gak banyak ceritanya ya di dalam Alkitab. Tapi saya percaya sebagai seorang papa dia punya tanggung jawab, dia punya kewajiban untuk mendidik anak ini. Sebagai seorang kepala keluarga. Dan bukan cuma mendidik, memberikan nafkah, ngajarin anaknya tata krama yang baik dan benar, bahkan mengajarkan anaknya juga untuk bekerja. Ada banyak hal yang kemudian menjadi konsekuensi ketika dia memilih untuk menikah dengan Maria. Tapi Yusuf sekali lagi memilih untuk percaya dan taat. Bayangkan kalau Yusuf gak taat. Maka tidak akan pernah ada nama Yusuf yang bisa kita temukan di Alkitab. Ada sih di Perjanjian Lama. Tapi bukan Yusuf yang ini. Yusuf tidak akan menjadi ayah Yesus. Apakah Yesus akan tetap lahir? Of course. Mau Yusuf atau bukan, Yesus akan tetap lahir. Allah bisa pakai siapa aja kok. Jadi ketika kita pada hari ini di Advent yang keempat ini merenungkan tentang Natal begitu ya. Satu hal penting yang perlu kita ingat gitu, sekalipun hari ini kita ngomongin tentang Yusuf. Saya mau bilang bahwa Natal terjadi bukan karena Yusuf. Kisah kelahiran Kristus, Natal itu 100% berbicara tentang Allah.
Tentang bagaimana Allah yang berinisiatif, tentang bagaimana Allah yang bahkan mengintervensi keputusan Yusuf. Allah yang sama yang dari perjanjian lama sudah merancangkan keselamatan, sudah mengirimkan nabi-nabinya. Bahkan kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah yang datang. Allah yang sama yang sudah merancangkan keselamatan itu juga. Yang menggenapkannya. Rencana keselamatan itu di dalam diri Yesus. Bahkan bukan cuma berinisiatif, bukan cuman mengintervensi, Allah sendiri yang kemudian turun. Allah yang seharusnya di surga hidup dengan nyaman, dengan tenang. Allah itu memilih untuk turun ke dunia. Bukan lahir di istana, lahir di palungan. Sebuah tempat yang sangat hina. Mengambil rupa manusia. Hidup bersama-sama dengan kita, merasakan penderitaan kita sebagai manusia. Dan bahkan harus menderita di atas kayu salib juga. Demi kita. Untuk menyelesaikan masalah utama kita. Dosa. Dan karena kita ini manusia yang hina, maka gak ada tempat lain yang bisa Tuhan Yesus lahir selain daripada palungan yang hina. Tapi dia memilih jalan yang begitu berat itu. Kenapa? Karena dia sayang sama kita. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu mengasihi saudara-saudara dan juga saya. Kita manusia yang berdosa yang sebenarnya tidak layak. Yang bisa saja sebenarnya dengan mudah Tuhan mau musnahkan kita. Tapi dia tidak memilih opsi itu, dia datang. Dia begitu mengasihi kita, dia datang menebus setiap kita. Dan saat ini ketika sekali lagi kita merenungkan makna Natal yang sesungguhnya. Maka kita harus mengerti bahwa Natal itu adalah hadiah dari Tuhan. Hadiah yang sungguh indah. Karena ketika Natal, itu artinya Allah datang ke dalam dunia. Dan Allah itu beserta dengan kita. Melewati segala musim kehidupan kita. Fase-fase kehidupan di mana mungkin kita merasa begitu berat. Fase-fase kehidupan mungkin yang kita merasa senang. Allah ada di sana. Bersama-sama dengan kita. Dan bukankah karena kita bersama-sama dengan Allah itulah kita seharusnya bisa merasakan sukacita itu. Sukacita karena kita tahu walaupun susah. Sama kayak Yusuf tadi. Yusuf tahu susah setelah dia memutuskan untuk menikahi Maria. Tapi dia tahu bahwa ada Allah yang terus menemani dia, yang terus beserta dia dan memberikan kekuatan bagi dia. Dan bukan hanya sampai di sana sukacita yang Tuhan berikan melalui Natal. Sukacita yang jauh lebih besar nanti akan kita dapatkan ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Melalui Natal, melalui kelahiran Yesus, kita bisa ada bersama-sama dengan Tuhan nanti di dalam kekekalan. Dan bukankah ini sebuah hadiah yang begitu luar biasa? Pertanyaannya, apakah kita mau menerima hadiah itu? Kita diberikan sebuah hadiah dengan cuma-cuma. Kita mau gak terima? Mau gak kita merasakan sukacita Natal yang sejati itu? Apakah kita mau seperti tema hari ini gitu ya? Unwrap the joy. Dengan menerima Kristus di dalam hati kita. Dan saya akan mengakhiri khotbah saya hari ini dengan sebuah cerita. Saya nggak tahu teman-teman sudah pernah dengar cerita ini atau enggak. Tapi cerita ini sangat saya sukai ketika ngomong tentang Immanuel.
Ini adalah cerita tentang jejak kaki di pasir. Jadi pada suatu malam ada seorang laki-laki yang bermimpi. Tema kita hari ini mimpi ya. Ia bermimpi sedang berjalan kaki di pantai bersama dengan Tuhan. Mereka berjalan beriringan melintasi garis pantai itu. Dan ketika mereka berjalan, si pria ini sepanjang perjalanannya itu semacam melihat kilasan kehidupannya. Kayak peristiwa-peristiwa apa saja yang sudah dia lalui di dalam kehidupannya. Dia semacam melihat sekelebat-sekelebat gambaran dari kehidupannya itu. Dan dia melihat bahwa di pasir pantai itu ada 2 pasang jejak kaki. Yang satu punya dia, yang satu punyanya Tuhan. Dan ketika kemudian ia berhasil melewati babak terakhir dari lintasan kehidupannya itu, ia sempat menoleh ke belakang. Tapi ketika dia menoleh ke belakang, ketika yang awalnya dia sadar kalau ada 2 pasang jejak kaki, dia menyadari ketika dia lihat lagi bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya itu yang dia lihat itu cuma ada sepasang jejak kaki. Dan parahnya lagi, momen jejak kakinya tinggal 1 itu adalah di dalam momen yang paling berat di dalam kehidupan dia. Jadi ketika akhirnya dia udah sampai satu tempat gitu ya, dia berhenti. Dan dia menyadari bahwa kenapa di dalam momen-momen terberat di dalam hidupku ini cuma ada 1 pasang jejak kaki. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan, kamu kan janji. Kalau aku ngikuti kamu, Tuhan akan beserta dengan aku. Tapi Tuhan, kenapa ketika di masa-masa yang paling berat di dalam kehidupanku kok Tuhan gak ada? Kok jejak kaki tinggal 1? Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Dan kemudian Tuhan menjawab dia di dalam mimpinya itu. Anakku, aku mencintai kamu. Dan aku gak pernah tinggalin kamu. Ketahuilah, ketika kamu berada di dalam masa-masa paling sulit di dalam hidupmu itu, ketika kamu hanya menjumpai 1 pasang jejak kaki, itu adalah jejak kakiku. Ketika itu, aku sedang menggendongmu. Ketika Tuhan berjanji akan menyertai kita, Tuhan gak pernah ingkar janji, teman-teman. Dalam setiap masa kehidupan kita Tuhan ada. Dan bahkan di dalam masa-masa paling berat dalam hidup kita, Tuhan sedang gendong kita. Tuhan yang menopang kita. Inilah sukacita Natal yang sejati. Natal gak berbicara tentang acara-acara besar. Natal gak berbicara tentang dekor-dekor yang bagus. Sukacita Natal yang sejati terjadi ketika kita mau menerima Tuhan dan memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini sekali lagi kami diingatkan akan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kami boleh melihat bagaimana Engkau begitu mengasihi kami. Sampai Engkau rela meninggalkan tahta-Mu di surga bagi kami. Dan bukan cuma itu Tuhan, kami melihat bahwa Engkau berjanji untuk ada bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami melihat janji-Mu itu Tuhan, kami mau belajar percaya Tuhan. Sekalipun mungkin kehidupan kami akan tetap berat. Sekalipun mungkin permasalahan, pergumulan yang kami hadapi tidak hilang begitu saja Tuhan. Kami mau belajar percaya. Kami mau belajar percaya dan taat.
bukan karena kepastian hidup nyaman Tuhan, tetapi karena kepastian hidup penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan di momen Natal ini Tuhan, bantu setiap kami untuk boleh ambil komitmen ini. Bantu setiap kami menjalankan komitmen ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami gak mau melewatkan Natal ini dengan sia-sia. Kami gak mau cuman sekedar rutinitas menjalankan Natal ini. Kami mau sekali lagi Tuhan bertemu dengan Engkau. Kami mau sekali lagi Tuhan buat komitmen, janji di hadapan Tuhan untuk boleh hidup berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.